Halo Mas Bro, selamat datang kembali di channel Rustanto Auto Info. Di video kali ini saya akan mendokumentasikan proses perbaikan lecet yang cukup dalam ya di mobil saya. Jadi ceritanya ini kemarin dipakai oleh istri saya dan katanya nabrak pot seperti itu Mas Bro. Saya akan coba memperbaiki sendiri dengan menggunakan cat semprot merek Penta seperti ini. Kebetulan saya memperoleh warna yang kodenya sesuai dengan warna mobil saya Mas Bro, yaitu White W09. Saya menggunakan cat Penta ini bukan endorse Mas Bro ya, karena kebetulan saja saya mencari kode warna yang sesuai dengan mobil saya, yaitu Avanza 2023. Ini dapatnya merek Penta, jadi ini bukan endorse, murni sebuah referensi Mas Bro ya. Jadi akan coba saya perbaiki sendiri, saya dokumentasikan, siapa tahu nanti bisa memberikan referensi dan bermanfaat untuk kawan-kawan di channel ini. Nah, karena ini lukanya cukup dalam Mas Bro ya, jadi kita perlu melakukan pendempulan, pengamplasan, dan ya prosedur-prosedur dan cara pengecatan standar Mas Bro ya. Jadi tidak cukup kita poles ataupun kita kompon, harus kita lakukan repainting. Baik, langsung saja kita mulai prosesnya Mas Bro. Yang pertama biasanya kalau saya menghadapi goresan yang sangat dalam seperti ini, terutama untuk bumper ya, karena ini bahannya plastik. Kalau untuk yang bahannya plat seperti pintu dan beberapa panel yang lain yang terbuat dari plat mungkin akan sedikit berbeda. Karena kalau bahannya plastik seperti ini biasanya saya cutter dulu Mas Bro. Karena di tepi-tepi goresan seperti ini kalau bahasa Jawanya itu namanya jeleber gitu Mas Bro ya. Jadi dia permukaannya lebih tinggi daripada permukaan aslinya. Nah ini kita cutterin dulu, kita ratakan supaya nanti proses perataan dempulnya juga lebih mudah. Ini di pinggir-pinggirnya seperti ini kita ratakan dulu Mas Bro ya, menggunakan cutter biasanya. Kita buat permukaan pinggirnya, ini kita pastikan sama dengan permukaan yang tidak terkena goresan Mas Bro ya. Jadi supaya tidak lebih tinggi seperti itu. Oke, setelah bagian-bagian pinggir yang dia lebih tinggi dari permukaan aslinya ya, ini sudah kita ratakan menggunakan cutter. Selanjutnya kita amplas Mas Bro. Pengamplasan ini kita kembali lagi fokus ke area pinggir ya, ke area tepi dari goresan ini, supaya memastikan bahwa permukaan tepinya ini benar-benar rata dengan permukaan yang tidak tergores. Jadi tujuannya supaya nanti sambungan dempul itu menempel sempurna dengan bodi yang tidak tergores. Yang kedua, perataan dari dempul itu lebih mudah, karena ketika di sambungan antara area yang tergores dan standar ini dia lebih tinggi, nanti perataan dempul itu akan sedikit memakan effort Mas Bro. Jadi ini kita amplas ya di tepi-tepinya gini, memastikan benar-benar dia rata. Baik, setelah proses pengamplasan selesai Mas Bro, sudah dipastikan tidak ada permukaan yang lebih tinggi dari permukaan yang tidak tergores. Artinya selanjutnya kita tinggal melakukan pendempulan di area atau permukaan yang dia lebih rendah ataupun cekung ataupun tergores Mas Bro ya. Nah, cara mendempulnya saya tidak akan memberikan tutorial terlalu banyak Mas Bro ya terkait dengan pencampurannya. Intinya kita kalau beli dempul itu dapat dua bahan seperti ini ya. Jadi nanti kita akan menyampurkan antara bahan satu dengan bahan dua. Kita campurkan sedikit bahan kedua ini Mas Bro ya. Jadi perbandingannya kalau di aturannya tuh 1:50. Jadi memang sedikit banget untuk bahan keduanya ini. Nah, seperti ini cukup. Lalu ini kita campur. Ini nyampurnya harus cepat Mas Bro ya, karena kalau nggak cepat nanti keburu kering. Karena ketika sudah tercampur seperti ini, dia cepat banget keringnya. Nah, warnanya akan berubah menjadi hijau seperti ini, hijau rata, artinya ini campurannya sudah rata ya antara bahan satu dan bahan duanya. Tinggal kita aplikasikan Mas Bro. Baik, ini proses pendempulan pertama sudah selesai Mas Bro ya. Pendempulan ini bisa kawan-kawan ulangi beberapa kali ya, sesuai dengan kebutuhan. Karena biasanya untuk proses pendempulan pertama, khususnya untuk area-area yang dia bersudut, itu akan agak susah untuk sekali jadi ya. Jadi butuh beberapa kali lapisan atau beberapa kali proses. Silahkan kawan-kawan perkirakan sendiri sedalam apa dan sesuai dengan kebutuhan ya. Sampai benar-benar kawan-kawan yakin sudah rata dan siap untuk dilakukan pengamplasan.
Ini saya masuk ke pendempulan kedua. Ini semakin sedikit ya, karena pendempulan kedua dan selanjutnya ini biasanya digunakan untuk nutupi kekurang rataan yang sifatnya dia kecil-kecil. Jadi kita butuh ketelitian dan cukup dempul sedikit saja supaya tidak keburu kering Mas Bro ya. Seperti ini contohnya. Masih ada kecil-kecil yang belum rata, belum tertutupi dengan sempurna. Baik, kalau proses pendempulan sudah selesai Mas Bro, selanjutnya kita akan masuk ke proses pengamplasan. Nah, sebelum dilakukan pengamplasan, pastikan dempulnya sudah kering ya. Pengeringannya kurang lebih setengah jam atau 30 menit. Nah, di kesempatan kali ini saya akan melakukan pengamplasan dengan 3 tahap Mas Bro ya. Yaitu yang pertama saya menggunakan nomor 400, lalu saya naik ke nomor 800, dan yang terakhir nanti ke amplas nomor 1000 Mas Bro. Nah, cara pengamplasannya saya menggunakan tatakan seperti ini ya. Ini semacam kayak busa. Saya menggunakan sandal bekas ya, yang saya potong kotak. Lalu ukuran amplasnya juga menyesuaikan seperti ini. Jadi supaya nanti lebih mudah dan lebih rata dalam melakukan pengamplasan. Nah, proses pengamplasannya saya menggunakan air dicampur sedikit sabun ya, supaya prosesnya lebih mudah, lebih licin dan amplasnya tidak cepat rusak Mas Bro. Baik, langsung saja kita lakukan pengamplasan tahap pertama. Ini saya menggunakan amplas nomor 400 ya. Ini nomor 400 untuk meratakan dempulnya Mas Bro. Nah, sebenarnya nanti setelah proses pengamplasan ini tidak menutup kemungkinan kita kembali ke proses dempul ya. Tapi tidak sebanyak ini proses dempulnya setelah pengamplasan. Biasanya hanya menambal bagian-bagian kecil yang dirasa itu masih belum rata. Atau permukaannya itu masih di bawah permukaan aslinya ini Mas Bro. Oke, kita mulai proses pengamplasannya. Biasanya proses pengamplasan seperti ini yang paling kita perhatikan adalah sisi sudutnya Mas Bro ya. Jadi kita harus memperhatikan antara sudut ini ya, nyambung. Sudutnya benar-benar masih nyambung. Kita akan kembalikan sudutnya seperti semula, seperti itu. Ya, baik, pengamplasan tahap pertama sudah selesai Mas Bro. Di pengamplasan tahap pertama ini seharusnya semua sudut bodi sudah ketemu Mas Bro ya. Jadi nanti pengamplasan tahap kedua dan ketiga itu tinggal menghaluskan. Kalau sudut bodi belum ketemu di pengamplasan tahap pertama ini Mas Bro, artinya masih ada yang kurang di proses pendempulannya. Jadi kawan-kawan bisa susulin lagi nih dempulnya supaya sudut bodinya bisa ketemu. Baik, langsung saja kita masuk ke pengamplasan tahap kedua, yaitu saya menggunakan amplas nomor 800 Mas Bro ya. Pengamplasan tahap kedua sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke pengamplasan terakhir ya, yaitu saya menggunakan amplas nomor 1000 Mas Bro. Ini tinggal finishing pengamplasan ya. Jadi sudah tidak bentuk pola lagi. Tadi pengamplasan tahap pertama yang agak lama karena kita membentuk pola ya, atau mencari pola. Kalau yang kedua sama ketiga atau yang terakhir ini dia lebih ke proses finishing atau penghalusan. Jadi sudah tidak mencari pola lagi Mas Bro. Baik, proses pengamplasan sudah selesai Mas Bro. Ini tinggal kita bersihkan, kita tunggu kering, lalu siap kita semprot. Kalau pengamplasan sudah selesai dan sudah dipastikan kering 100% Mas Bro, selanjutnya kita siap untuk pengecatan. Jangan lupa dikasih pembatas ya untuk area-area supaya tidak overspray Mas Bro, seperti ini ya. Kertas-kertas atau plastik yang digunakan untuk melindungi bagian bodi yang lain. Nah, sebenarnya kalau kita ngomong tahap pertama pengecatan Mas Bro ya, yaitu adalah lapisan primer ya, atau sering dikenal dengan epoksi. Tetapi karena kemarin saya muter-muter toko di area saya tidak nemu epoksi atau lapisan primer, jadi saya langsung masuk ke pengecatan, langsung warna putih Mas Bro ya. Nah kawan-kawan,
Kalau mau sempurna, kalau mau lebih baik lagi ya sebelum pengecatan putih ini kawan-kawan lapisi dengan lapisan primer atau epoksi. Sebelum saya semprotkan kemarin sebenarnya sudah saya tes di sini Mas Bro ya, di plat ini atau di mika ini untuk memastikan apakah warnanya benar-benar sama. Takutnya sudah saya semprotkan di bodi ternyata belang. Nah, ternyata setelah saya matching, ini saya bilang kemiripan warnanya di atas 95% Mas Bro. Jadi semoga saja nanti tidak belang Mas Bro. Jadi bisa disemprot tipis-tipis dulu Mas Bro ya, 3 lapis atau 4 lapis, tergantung kebutuhan dan sampai benar-benar merata Mas Bro. Baik, proses pengecatan saya anggap selesai Mas Bro ya. Ini tadi beberapa lapis, ya sekitar 3-4 lapis lah. Tipis-tipis saja, yang penting rata semua tertutup. Nah, ini posisi catnya sudah kering Mas Bro ya. Tetapi sebelum kita clear, saya mencoba merapikan sambungan antara cat tambalan dengan cat aslinya ya, dengan menggunakan amplas nomor 2000 dan kompon. Ini harapannya supaya nanti bisa menyamarkan ya antara sambungan cat yang kita tambal dengan cat aslinya di sini. Jadi saya rapikan dulu sambungannya. Kita bikin sambungannya serapi mungkin Mas Bro ya. Ini supaya tidak kelihatan. Baik, ini sudah saya rapikan sambungannya, dan kalau saya bilang ini catnya warnanya 99% sama Mas Bro. Karena sambungannya hampir tidak terlihat ya. Ini sambungannya posisinya ada di sini. Sama di sini. Nih. Tapi bener-bener samar banget ya. Hampir tidak terlihat, hampir sama. Nah, ini sudah saya rapikan sambungannya, tinggal kita clear yang terakhir Mas Bro. Tapi sebelum kita clear, karena tadi sempat saya kompon ya, ini saya bersihkan dulu menggunakan sabun untuk memastikan tidak ada minyak yang menempel di permukaan cat ini. Ini sabun biasa aja ya. Kurang atas. Kalau sudah bersih dan dipastikan kering Mas Bro, ini siap kita clear. Nah, sebenarnya clear yang paling bagus itu adalah clear yang satu merek dengan catnya Mas Bro ya. Kalau tadi cat warnanya kita menggunakan merek Penta, sebenarnya clear terbaik itu adalah merek Penta juga. Walaupun beda merek tidak menutup kemungkinan itu bisa. Nah, karena saya hanya menggunakan clear seadanya yang ada di rumah ya, saya menggunakan Ditone Premium serinya 9128 Clear Gloss. Ketika kita menggunakan clear yang beda merek seperti ini, sebenarnya ada potensi catnya itu ngangkat Mas Bro ya, karena beda thinner. Maka sebelum diaplikasikan, kawan-kawan harus coba dulu nih di luar, di bidang yang lain, apakah cat tadi tahan dengan clear yang berbeda merek. Nah, kebetulan saya sudah coba ya kemarin di plat ini, di mika yang tadi sudah saya tunjukkan. Ini sudah saya coba menggunakan warna Penta dan clearnya menggunakan Ditone. Dan alhamdulillah tidak masalah, akhirnya saya berani untuk menggunakan langsung di bodi mobil. Baik, seperti proses pengecatan tadi ya, untuk clear ini kita gunakan 3-4 lapis. Tipis-tipis saja, yang penting rata Mas Bro.
Baik, ini sudah lapis keempat. Jadi rasanya sudah cukup 4 lapis Mas Bro ya. Tidak perlu tergesa-gesa, pelan-pelan, yang penting rata Mas Bro. Kita tinggal nunggu kering. Selanjutnya kita lepasi pembatasnya, pembatas kertas seperti ini. Dan nanti terakhir kita poles Mas Bro ya. Kita poles fokus ke area sambungan cat Mas Bro, supaya tidak begitu kelihatan sambungannya. Kurang lebih sekitar 12 jam. Jadi mungkin besok saya akan melakukan poles. Ini akan saya biarkan dulu seperti ini. Besok kita lepas, lalu kita poles. Baik, selanjutnya kita akan masuk langkah yang terakhir ya. Setelah kering, kita akan masuk langkah pemolesan fokus ke area perbatasan seperti ini. Untuk menyamarkan garis batas antara cat orisinilnya dan cat yang kemarin kita perbaiki. Langkahnya masih sama dengan langkah pemolesan sebelumnya ya. Yaitu saya menggunakan amplas nomor 2000, terus kompon, sama nanti yang terakhir untuk finishing adalah kit seperti ini. Oke, langsung saja kita eksekusi Mas Bro. Selanjutnya kita kompon Mas Bro untuk semakin menyamarkan batas. Selanjutnya kita finishing pakai kit aja Mas Bro ya, supaya lebih mengkilat dan semakin menyamarkan sambungan. Dan seperti inilah hasilnya Mas Bro, luar biasa. Saya sangat puas dengan hasilnya ya. Kemiripan warnanya bisa dibilang di atas 98%. Ternyata walaupun hanya dengan cat semprot, hasilnya tidak kalah dengan bengkel Deco, asalkan kita kerjakan dengan telaten. Videonya jangan ditutup dulu, setelah ini kameranya akan saya dekatkan dari beberapa sisi supaya Mas Bro bisa melihat lebih detail. Video ini saya akhiri, apabila bermanfaat jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.